Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas kembali koin-koin yang udah teman-teman request. Hari ini kita akan membahas PP, Dogecoin, sama MOG. Ini yang minta dibahas banyak sekali ya. Dan aku baru bisa bikin videonya sekarang. Dan yang belum dibahas requestannya tetap teman-teman sabar stay tune di channel ini. Nanti kalau sudah cukup banyak yang minta untuk dibahas token tersebut, kita akan alokasikan waktu untuk dibahas gitu. Jadi ya, buat yang pengen join juga di komunitas Telegram kita punya komunitas Telegram di Telegram. Ya, silakan untuk join yang udah punya Telegram, linknya di kolom deskripsi. Teman-teman, kita akan mulai dulu pembahasannya dari PP. Hari ini PP diperdagangkan di 0,18 rupiah. Ya, secara market cap udah lumayan turun. Aku perhatikan PP juga di peringkat CMC udah berada di peringkat 27 ya. Padahal kemarin itu pernah di peringkat belasan gitu, teman-teman. Hampir ke 10 top 10. Tapi ya karena ada bear market dan lain sebagainya akhirnya turun lagi peringkatnya. Dan kalau kita lihat secara performance PP di bulan ini belum terlalu nendang secara pergerakan. Ya memang di kisaran bulan 5 kemarin, bulan Mei, itu ada kenaikan yang lumayan bagus ya. Tapi untuk bulan Juni ini ya, per video ini dibuat itu belum terlalu bergairah. Secara movement, secara sentimen juga kalau kalian perhatikan di Twitter, PP juga nggak banyak nge-tweet teman-teman. Untuk tweetnya bulan ini di bulan Juni ya, itu baru satu di tanggal 6 kemarin, dan selebihnya sih di bulan Mei, dan belum ada pembaruan berita yang gimana-gimana untuk PP. Di sini aku coba untuk melihat apa namanya beberapa indikator tambahan mungkin bisa bermanfaat. Salah satunya adalah di Nansen.ai. Di sini kita bisa melihat aktivitas trader ya yang melakukan perdagangan di PP. Dan aku perhatikan lumayan banyak. Ada medium dex trader, kemudian on-chain it sangat banyak melakukan aktivitas trading. Bahkan di jangka pendek, medium trader ini melakukan pembelian aktif ya selama 24 jam terakhir. Kalau dari jangka waktu 7 hari terakhir, itu token milioner yang paling banyak melakukan aktivitas trading, teman-teman. Jadi bisa dibilang ya si milioner token milioner ini ada buy PP itu di kisaran 4 Juni lalu, 4 sampai 5 Juni ya, waktu pergerakan PP ini lagi turun ya, dan sejauh ini dia nampaknya masih pegang barang, teman-teman. Seperti itu. Kalau kita lihat dari data dari Nansen ini masih terbilang positif. Lalu kalau kita ambil data dari DEX Screener, ini khusus untuk perdagangan PP dengan pair wrap Ethereum ya di Uniswap. Aktivitas trading kelihatan sih lebih didominasi oleh jual, teman-teman. That's why harga dari PP cenderung turun ya dalam 30 hari terakhir. Masih didominasi oleh seller gitu. Kalau kita lihat dari data CryptoRank, untuk bulan Juni itu cukup bervariasi ya. Secara historical data 2023 kita positif naik 29%, sementara di 2024 justru turun 2,6%. Jadi secara kemungkinan PP lanjut rally untuk bulan Juni ini nampaknya plus minus lah. Ada kemungkinan iya, ada kemungkinan enggak juga gitu. Dan PP ini punya performance yang paling bagus itu di bulan Mei. Saya sayang banget ya bulan Mei udah lewat, teman-teman. Itu dia selalu positif di bulan Mei. Dan di bulan Juni ada positif ada negatif, tapi bulan Juli dan Agustus ini rada-rada merah. Jadi kita akan lihat seperti apa kedepannya movement dari PP. Ya, aku juga pakai indikator dari toko kripto. Ini aku baru coba-coba indikator ya, teman-teman. Namanya adalah indeks kekuatan tren. Teman-teman boleh cek, mungkin di TradingView ada, tapi aku nggak tahu bahasa bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya apa, teman-teman. Tapi kalau teman-teman pakai toko kripto, teman-teman cek ya di bagian chartnya, klik yang ini kan. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke menu indikator yang mana indikator? Yang ini ya, yang ada apa namanya? Nah, kita klik dulu yang trading view ini.
Nanti teman-teman bisa klik yang ini, indikator teknis. Di situ teman-teman scroll ke bawah, cari aja indikator indeks kekuatan tren. Nah ini, indeks kekuatan tren. Teman-teman bisa pakai itu. Ini di bawahnya RSI ya. Nah, terus di sini teman-teman klik setting, masuk ke periode 30 hari. Settingan defaultnya kayaknya di 77 ya. Tapi kita pakai 30 hari biar kita bisa melihat pergerakan yang lebih clear seperti itu. Nah, kalau menurut saya performance PP saat ini itu lagi berada atau menuju level ideal buat masuk. Ya, PP ini punya kecenderungan yang rally ketika indikator dari indeks kekuatan tren ini berada di bawah. Jadi cara pakai indikatornya ini gampang. Ketika indikator sudah berada di bawah, dia biasanya rebound. Ketika dia udah naik di atas, itu waktunya buat sell sebenarnya. Gitu. Dan kalau kita lihat dari posisi sekarang ini, nampaknya pergerakan masih ongoing untuk turun. Mungkin dalam beberapa step ke depan atau dalam beberapa hari ke depan, pergerakan PP kemungkinan akan menyentuh level bottom and then rebound. Gitu. Jadi kalau secara indikator dari indeks kekuatan tren ini menurut saya ada probability PP bisa mengalami rally secara jangka pendek. Nah, untuk lebih memastikannya kita akan lihat di trading view aja. Di sini analisanya cenderung lebih clear ya. Kalau kita perhatikan secara pergerakan PP udah jebol dari area strong support di kisaran 0,00001238. Jadi nolnya 4 kali dan so far sekarang ini sedang ketahan di support, teman-teman. Support di 0,04 kali 1051. Jadi kan gini nih, PP di periode Maret sampai dengan Mei, dia ini kan naik ya teman-teman. Di sini ada double bottom, channel di breakout di sini naik, and then sekarang dia koreksi ngetes area support, ya kan? Nah di sini ada opportunity sebenarnya untuk PP kembali melanjutkan fase rally-nya dengan syarat PP jangan sampai jebol area 0,04 kali 1052. Itu merupakan level yang cukup penting dan kritikal untuk PP. Sementara itu, pergerakan dari smart money udah kelihatan banyak yang turun. Artinya terjadi pelemahan aktivitas dari para trader. That's why kalau kita lihat dari indikator tadi di DEX screener, kebanyakan yang sol ya dibandingkan bout-nya. Gitu. Jadi ya cukup clear lah kita melihat movement dari smart money saat ini lagi kayak tidak mau banyak melakukan perdagangan dulu di PP. Gitu. Entah dia memang sudah punya barang, dia hold barang, tapi tidak ditradingkan atau seperti apa. Tapi yang pasti ini punya opportunity untuk mengalami fase kenaikan. Kita lihat aja, selama PP mampu mempertahankan 0,04 kali 1052, masih akan sangat-sangat aman buat PP. Gitu, masih ada peluang buat rally. Seandainya kalau PP naik, targetnya kemana? Bisa ke 0,04 kali 1685. Ini bisa menjadi sebuah target yang cukup menarik. Kenapa? Karena level tersebut adalah level all time high sebelumnya di 2024 bulan Mei. Kemudian di Desember 2024 PP justru create new all time high. Gitu. Dan kita akan lihat gimana progres dari PP, apakah dia mampu mencapai level all time high di Mei 2024 tahun lalu. Ini akan sangat-sangat menarik. Next kita akan membahas Dogecoin. Hari ini Dogecoin diperdagangkan di kisaran level Rp2.989. Secara movement, Dogecoin masih terbilang bagus. Secara volume perdagangan juga ya oke, meskipun ada penurunan volume ya di weekend kali ini. Dogecoin so far masih bisa mempertahankan posisi top 10. Meskipun kalau kita lihat secara historical udah jauh merosot ya secara market cap. Impact dari ada beberapa koin yang meningkat secara kapitalisasi gitu. Kalau kita lihat juga di Twitter, Dogecoin Foundation itu ada panggilan buat para hacker dan juga developer. Itu ada pertemuan Hacktown di Portugal, yang mana di sana disponsori oleh 21 Share. Teman-teman, ini merupakan sebuah kesempatan nih bagi para developer, bagi orang-orang yang yang mengerti industri blockchain untuk bisa berkolaborasi di sana, bertemu ya kan, sharing sekaligus juga ngetes kekuatan dari jaringannya Dogecoin gitu. Dan ini disupport langsung oleh salah satu
apa ya, hedge fund atau salah satu manajer investasi terkenal juga gitu. Jadi bakalan sangat-sangat menarik. Terus juga Dogecoin ada isu terkait dengan peluncuran apa namanya ETF ya, produk ETF. Terus juga mereka ada kerjasama kolaborasi dengan pembalap gitu, di mana Dogecoin ini menjadi sponsor utama ya dari project balap teman-teman. Jadi itu sisanya sih nggak ada yang gimana-gimana sih untuk Dogecoin. Kita lihat juga data dari Nansen ya, di mana di sini kalau kita perhatikan yang paling banyak pegang Dogecoin selama 7 hari sebelumnya itu adalah medium DEX trader, dan yang kedua adalah high gas consumer. Kalau kita perhatikan aktivitas yang dilakukan secara umum sih mereka ada beli di kisaran tanggal 4 Juni. Tapi kayaknya dia nyangkut ya. Ini nampaknya whales-nya ada beli cukup banyak. Kalau kita lihat dari value-nya itu sekitar 262.000 US dollar. Aktivitas baut yang dilakukan atau pembelian yang dilakukan cukup besar, teman-teman, dan di periode tersebut dia justru beli di harga yang agak tinggi dan mungkin masih sangkut, teman-teman. Jadi itu event itu whales yang punya banyak duit pun juga bisa sangkut ya, karena bukan karena mungkin kapasitasnya itu di atas atau bisa dibilang belum bisa mencapai market cap yang dimiliki oleh Dogecoin. Jadi ya kapasitasnya itu udah tinggi, cuman belum bisa di atas dari apa yang seharusnya, dana yang seharusnya dibutuhkan untuk menaikkan harga dari Dogecoin. Kalau kita perhatikan dari indikator apa namanya, dari toko kripto ini ya, yaitu indeks kekuatan tren. Di sini aku juga perhatikan pergerakan dari Dogecoin ini sudah masuk ke level yang cukup menarik untuk akumulasi. Gitu. Ada potensi yang lumayan menarik secara jangka pendek. Mungkin teman-teman boleh manfaatkan situasinya. Nah, ini adalah data dari Dogecoin ya di CryptoRank. Kalau kita perhatikan secara historical pergerakan Dogecoin itu secara monthly return lumayan negatif untuk bulan Juni. Ya, secara record dia itu cuma positif 2 kali, yaitu diperdagangkan di 2016 sama 2015. Itu doang yang dia hijau, dan selebihnya justru malah merah. Justru Dogecoin lumayan bagus performance-nya itu di kisaran bulan Oktober ya sampai November, dan juga bulan April dan juga Mei. Itu bulan-bulan bagusnya untuk Dogecoin, dan sekarang di bulan Juni ini nampaknya kita akan menghadapi kenyataan yang mana record dari sentimen negatif cenderung lebih besar gitu. Tapi tetap yang namanya historical kan hanya berkaca kepada masa lalu, belum tentu masa depannya kayak gitu. Kita akan coba lihat secara teknikal gimana performance dari Dogecoin. Secara movement Dogecoin ya menurut saya lebih banyak smart money-nya PP ya dibandingkan dengan Dogecoin ini. Dogecoin kelihatan lumayan kurang bertenaga ya, ketika Dogecoin breakdown dari area 0,2 dolar langsung turun ke 0,16. Belum kena level support di kisaran 0,15 udah ada sedikit rebound tanpa pergerakan smart money yang memadai. Jika kita melihat secara momentum ini masih cenderung lemah ya. Jadi kenaikan yang terjadi itu lemah, volume perdagangan juga masih cenderung turun, dan posisi dari Dogecoin ini lumayan belum clear. Dia berada di kondisi yang cukup ngambang antara area resistance dan juga area support. Jadi berada di tengah-tengah gitu. Sekarang arahnya bisa naik, bisa turun, bisa sideways juga. Jadi tidak akan clear, teman-teman. Jadi kalau dari saya sih melihat posisi kayak gini, buat yang pengen masuk, better untuk tunggu harganya turun dulu mungkin ke 0,15. Ya, kalau dia sampai level tersebut teman-teman mau melakukan action ya bisa, karena level supportnya ada di sana. Sementara untuk area resistance-nya itu baru ada di 0,2 dolar gitu. Jadi ya bisa dibilang pergerakan sekarang ini cukup nanggung. Kalau mau beli punya resiko untuk turun ya, tapi kalau teman-teman short juga ada resiko dia pergerakannya naik jangka pendek, karena
ngikutin Bitcoin, yang overall Bitcoin sekarang ini lagi coba buat recover juga pasca penurunannya dari level all time high sebelumnya di 111. Jadi buat Dogecoin menurut saya masih anomali lah. Tapi kalau teman-teman memang sudah ada yang beli, Dogecoin ini ekosistemnya kuat, secara komunitas sih. Kalau secara use case ya masih gitu-gitu aja. Elon Musk juga belakangan jarang endorse Dogecoin ya. Jadi mungkin itu juga penyebab kenapa Dogecoin agak melempem belakangan. Itu boleh teman-teman pantau aja Dogecoin, andai kata kalau ada apa namanya pergerakan movement yang menarik, mungkin bisa dimanfaatkan buat scalping kali ya. Itu next kita akan bahas MOG. Hari ini diperdagangkan di 0,01 rupiah. Secara movement MOG lemah banget volume perdagangannya. Dalam sebulan terakhir pun sudah turun sekitar 16%. Di Twitter engagement masih ya ya nggak terlalu gimana-gimana sih. Dibilang besar, nggak terlalu besar, tapi kalau kecil ya juga masih terbilang oke, masih ramai aja di komunitas Twitter ya. Kalau kita perhatikan dari data di Nansen, di sini kita bisa cek juga gimana aktivitas dari para trader di emoji. Kalau kalian perhatikan, kita ganti pakai time frame 7 hari. Nah, di sini ada NPC Whales. Aktivitas tradingnya lumayan banyak, teman-teman. Jadi ini impact daripada apa ya, aktivitas buying yang dilakukan oleh NPC Whales itu. Bentar, kita coba cek. Nah, ini dia sangat aktif melakukan trade di MOG. Oke, next kita beralih dulu ke MOG ya. MOG coin hari ini diperdagangkan di 0,014 rupiah. Secara pergerakan terbilang lesu di 1 bulan terakhir. Volume perdagangan pun juga sudah lumayan turun. Engagement di Twitter nggak jelek tapi nggak bagus banget. Ya biasa aja teman-teman, masih aktif sharing-sharing memes dengan komentar yang juga lumayan banyak, dan nampaknya masih banyak yang pengen melihat harga dari MOG rally ya. Kalau dari aktivitas trading itu didominasi oleh NPC Whales, dia cukup aktif melakukan long and short ya secara harian. Ini beberapa kali dalam sehari itu bisa melakukan beberapa trade. Volume trade-nya juga lumayan tinggi, teman-teman. Jadi bisa dibilang masih ada whales yang sangat aktif di MOG. Kalau kita perhatikan dari data DEX screener, MOG, Wrap, Ethereum, on Uniswap, kita bisa melihat aktivitas Sol cenderung lebih besar daripada buy-nya. Ya, khususnya di time frame 30 hari terakhir atau dalam 30 hari terakhir itu aktivitas sell-nya cenderung lebih tinggi. Jadi nggak mengherankan kenapa harga dari emoji cenderung mengalami koreksi. Emoji juga sebenarnya belum mencapai maksimum supply-nya sih. Masih ada sekitar 7% lagi yang masih bisa di-create ke market. Jadi membuka peluang sebenarnya adanya inflasi yang bisa terjadi pada emoji meskipun ya nggak besar-besar banget. Nah, kita perlakukan sama dengan koin lain ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita cek dia di sini. Oh, emoji nggak ada di toko kripto ya, guys. Jadi nggak jadi kita cek. Kalau kita lihat secara apa namanya pasar, emoji ini bisa diperdagangkan di beberapa exchange. Ada Uniswap, Orca, Bybit, Redium, Coinbase, Bitget, Maxi, Get.io, dan belum listing di Binance. Jadi membuka peluang sebenarnya ketika emoji bisa listing di Binance itu bisa barangkali menjadi sentimen yang positif untuk pergerakan harga rally-nya. Kita langsung aja ke teknikalnya seperti apa. MOG di chart Maxi ini masih terbilang ya, sorry guys, ya masih terbilang lesu teman-teman. Jika kita perhatikan secara movement, emoji ini masih di atas dari area support ya di kisaran 0,06 kali 6973, dan so far bila mana kalau kita perhatikan secara pergerakan smart money-nya kecil, kemudian juga dari volume perdagangan juga nggak terlalu banyak. Aktivitas wheels minim ya. Paling kalau di posisi sekarang ini cukup nanggung sebenarnya. Kalau teman-teman pengen masuk itu yang aman
di kisaran area 0,06 kali 7213. Level tersebut baru menjadi level yang ideal buat teman-teman beli. Jadi seandainya kalau nanti ada diskon, teman-teman yang mau memanfaatkan momentum, ya bisa aja sih ambil peluang tersebut gitu. Nah, pertanyaannya mungkin adalah apakah emoji bakalan mampu naik ke level-level yang lebih tinggi, contohnya di 0,05 kali 2189. Apakah dia bisa kembali ke level all time high-nya? Kalau menurut saya sih bisa aja. Bisa aja. Kalau momentumnya juga tepat gitu. Jadi kalau kita lihat sih secara jangka pendek saat ini, secara tren ya, ini masih belum ke sana sih, teman-teman. Jadi bisa dibilang kita masih dalam tahap korektif. Pergerakan dari Bitcoin, dari altcoin juga cenderung masih kayak menyesuaikan dengan kondisi ketidakpastian pasar gitu. Jadi kalau yang mau menantikan pergerakannya naik rally tiba-tiba yang untuk sekarang sih masih belum gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat dia emoji di time frame 4 jam. By the way, di time frame 4 jam ini ada kayak spike candle ya di Maxi Exchange. Ini kok panjang banget tiangnya. Panjang banget guys. Ini candlenya tiangnya panjang sekali ya. Mungkin udah menembus all time high, tapi nggak kelihatan di daily time frame tadi. Kalau kita perhatikan sih dari movement jangka pendek masih cenderung lemah. Secara volume perdagangan masih kecil, smart money juga nggak terlalu banyak aktivitas. Dari structure candle, structure marketnya ini masih create higher low baru, yang berarti sebenarnya kita masih bergerak seperti ini secara umum. Makanya level di 0,06 kali 692 ini merupakan sebuah level yang ideal buat kalau teman-teman pengen masuk gitu, karena di sana adalah area support ya. Dan sejauh yang saya pantau sih ini masih aman-aman aja, masih koreksi-koreksi wajar aja. Buat yang mungkin berencana untuk beli, ya tadi di level tersebut. Kalau mau taking profit, seandainya kalau nanti siapa tahu nih ya ada berita bagus, berita positif, ketika teman-teman sudah buy di sini dan pergerakannya naik sampai 0,05 kali 239 something, teman-teman mau profit taking itu udah sangat-sangat oke gitu. Dari saya sih ya masih terbilang bagus-bagus saja sih untuk emoji, untuk ekosistemnya tinggal nunggu aja market crypto pulih gitu. Jadi ya itulah teman-teman. Jadi itu aja pembahasan kita untuk PP, Dogecoin, dan emoji. Ya cukup mix kondisi dari market dan penuh dengan ketidakpastian. Jadi lebih hati-hati aja. Silakan lakukan research mandiri kalian. Gimana menurut kalian? Apakah meme token tersebut masih menarik sampai 2025 ini? Sekian teman-teman video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Again, yang pengen join di komunitas Telegram kita, linknya di kolom deskripsi. Sekian, akhir kata saya Andre, makasih.